yang bisa kita amati, Bapak Ibu semuanya di sini, bagaimana payudaranya? Tampak merah dan bengkak. Merah dan bengkak. Tampak merah dan bengkak. Apa penyebabnya Ibu ini? Apa ini? Merah. Mastitis. Mastitis. Ya, bagus. Terima kasih. Ibu mengalami nyeri hebat, demam, dan tidak enak badan. Bisa disertai rasa sakit kepala dan juga mual. Sebagian payudara bengkak dan keras, kulitnya berwarna merah. Bagian payudara yang lain mungkin terlihat normal. Bagian yang merah terlihat jelas dan dikelilingi jaringan payudara yang normal. Ya, tenaga kesehatan perlu belajar mengenali saluran ASI yang tersumbat atau mastitis. Namun pembengkakan mempengaruhi seluruh payudara dan sering keduanya. Biasanya ada salah satu payudara. Kemudian biasanya mastitis mempengaruhi sebagian payudara. Dialami salah satu payudara, walaupun kadang di kedua payudaranya. Agak macet, maaf ya. Ya. Mastitis dapat berkembang dari payudara yang membengkak atau kondisi saluran ASI tersumbat. Slide ini menunjukkan bagaimana mastitis berkembang di saluran ASI yang tersumbat. Saluran ASI yang tersumbat terjadi ketika ASI tidak dikeluarkan dari sebagian payudara. Terkadang terjadi karena saluran yang terhubung ke bagian payudara tersumbat dengan ASI yang kental. Gejala saluran ASI tersumbat yaitu benjolan yang lunak, kemerahan pada kulit di atas benjolan, seringkali ibu tidak demam dan merasa sehat. Ketika ASI tetap berada di bagian payudara karena saluran ASI tersumbat atau pembengkakan, disebut dengan stasis ASI. Jika ASI tidak dikeluarkan, dapat terjadi peradangan pada jaringan payudara yang disebut mastitis non-infektif. Ketika payudara terinfeksi infeksi bakteri, maka disebut mastitis terinfeksi. Gejala mastitis sama untuk yang mastitis non-infeksi dan infektif. Tenaga kesehatan tidak dapat membedakan dari gejalanya saja, apakah mastitis itu disebabkan oleh infeksi atau tidak. Jika gejalanya parah, ditunjukkan dengan ibu mengalami demam selama 24 jam atau lebih. Kemudian ada bukti yang mengarah ke infeksi seperti puting lecet atau luka yang terinfeksi. Gejalanya ibu tidak mereda dalam 24 jam setelah menyusui lebih sering dan efektif atau tidak atau memerah ASI dan kondisi ibu mungkin semakin buruk. Ini perlu kita melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan antibiotik. Di sini adalah penyebab penyumbatan saluran ASI dan mastitis. Penyebab utama saluran tersumbat adalah tidak dikeluarkannya ASI secara optimal dari sebagian atau seluruh payudara. Alasan kegagalan mengeluarkan ASI termasuk menyusui yang jarang atau singkat dan pengeluaran ASI yang tidak efisien dari sebagian atau seluruh payudara. Menyusui yang jarang, mungkin ibunya sangat sibuk, kemudian bayinya jarang bangun, atau tanda laparnya tidak ditanggapi oleh si ibu. Pengeluaran ASI tidak efisien dari sebagian atau seluruh payudara, biasanya ketika bayi tidak melekat dengan baik di payudara. Tekanan lokal pada area payudara disebabkan oleh mungkin pakaian dalam yang ketat, atau posisi berbaring ibu pada saat tidur akan menghambat saluran ASI. Jika ibu jari menekan payudara, aliran ASI tersumbat selama menyusui. Jaringan payudara yang rusak misalkan akibat trauma, kadang dapat menyebabkan mastitis.